Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang etika perusahaan terhadap karyawan. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Ayu Kurniawati, NIM 630120089. Yang kedua, Emi Fatimah, NIM 63010200087. Yang ketiga, Fitria Maharani, NIM 63010200088. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya. Selanjutnya tentang pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis, berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Selain itu, etika bisnis juga dapat diartikan sebagai pemikiran tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, pantas, tidak pantas dari perilaku seseorang berbisnis atau bekerja. Paradigma bisnis adalah gugusan pikir atau cara pandang tertentu yang dijadikan sebagai landasan bisnis, baik sebagai aktivitas maupun entitas. Paradigma bisnis Islam ini bisa dibangun dan dilandasi oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah kesatuan. Konsep kesatuan di sini adalah kesatuan sebagaimana dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam ekonomi, politik, sosial maupun agama. Yang kedua adalah keseimbangan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil. Yang ketiga, kehendak bebas. Manusia diberi kehendak bebas untuk mengagenda kehidupannya dengan tanpa mengabaikan kenyataan sepenuhnya dan dituntun oleh hukum yang telah diciptakan oleh Allah. Yang keempat, pertanggungjawaban. Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dilakukan kepada dua sisi, yakni sisi vertikal kepada Allah dan sisi horizontalnya kepada sesama manusia. Yang kelima, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Yang keenam, toleransi dan keramah tamahan. Yang ketujuh, keterbukaan dan kebebasan. Kesediaan pelaku bisnis untuk menerima pendapat orang lain yang lebih benar, serta menghidupkan potensi dan inisiatif yang kreatif dan positif. Selanjutnya adalah secara umum ada beberapa hak pekerja yang dianggap mendasar dan harus dijamin. Kendati dalam penerapannya bisa sangat ditentukan oleh perkembangan ekonomi dan sosial budaya dan masyarakat atau negara di mana suatu perusahaan beroperasi. Di antaranya 1. Hak atas pekerjaan. 2. Hak atas upah yang adil. 3. Hak untuk berserikat dan berkumpul. Yang keempat, hak atas perlindungan keamanan dan kesehatan. Yang kelima, hak untuk diproses hukum secara sah. Yang keenam, hak untuk diperlakukan secara sama. 7. Hak atas rahasia pribadi. 8. Hak atas kebebasan suara hati. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ayu Kurnia, yaitu mengenai hak karyawan terhadap perusahaan. Yang pertama yaitu hak atas pekerjaan merupakan hak asasi manusia, karena yang pertama, kerja melekat pada tubuh manusia itu sendiri. Yang kedua, kerja adalah merupakan perwujudan diri manusia. Melalui kerja, manusia merealisasikan dirinya sebagai manusia dan sekaligus membangun hidup dan lingkungannya yang lebih manusiawi. Kemudian yang ketiga, hak atas kerja juga merupakan salah satu hak asasi manusia, karena kerja berkaitan dengan hak atas hidup, bahkan hak atas hidup yang layak. Kemudian yang kedua yaitu hak atas upah yang adil. Hak atas upah yang adil merupakan hak legal yang diterima dan dituntut seseorang sejak ia mengangkat diri untuk bekerja pada suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk memberikan upah yang adil kepada karyawannya. Kemudian yang ketiga yaitu hak untuk berserikat dan berkumpul, di mana persoalan upah yang adil berkaitan dengan kepentingan dua pihak yang saling bertentangan, yaitu pemilik modal dan pekerja. Kemudian yang selanjutnya yaitu hak perlindungan keamanan dan kesehatan. Kenapa memiliki hak tersebut? Yang pertama, setiap pekerja berhak mendapat perlindungan atas keamanan, keselamatan, dan kesehatan melalui program jaminan atau asuransi keamanan dan kesehatan yang diadakan oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, setiap pekerja berhak mengetahui kemungkinan resiko yang akan dihadapinya dalam menjalankan pekerjaannya dalam bidang tertentu dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, setiap pekerja bebas untuk memilih dan menerima pekerjaan dengan resiko yang sudah diketahuinya itu atau sebaliknya menolaknya. Kemudian yang selanjutnya yaitu hak untuk diproses hukum secara sah.
Hak ini terutama berlaku ketika seorang pekerja dituduh atau diancam dengan hukuman tertentu karena diduga melakukan pelanggaran atau kesalahan tertentu. Kemudian hak yang selanjutnya yaitu hak untuk diperlakukan secara sama. Dengan hak ini ditegaskan bahwa semua pekerja pada prinsipnya harus diperlakukan secara sama. Artinya, tidak boleh ada diskriminasi dalam perusahaan entah berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, etnis agama, dan semacamnya, baik dalam sikap dan perlakuan, gaji maupun peluang untuk jabatan, pelatihan, atau pendidikan lebih lanjut. Kemudian hak yang selanjutnya yaitu hak atas rahasia pribadi. Walaupun sebuah perusahaan punya hak tertentu untuk mengetahui riwayat hidup dan data pribadi tertentu dari setiap karyawannya, karyawan punya hak untuk dirahasiakan data pribadinya itu. Kemudian yang terakhir yaitu hak atas kebebasan suara hati, yaitu hak ini menuntut agar setiap pekerja harus dihargai kesadaran moralnya. Ia harus diberikan kebebasan untuk mengikuti apa yang menurut suara hatinya adalah hal yang baik. Seperti itu. Yang kemudian yaitu kewajiban karyawan terhadap perusahaan. Sebagai karyawan, sebaiknya mempunyai kewajiban terhadap perusahaan yang berupa yang pertama, kewajiban ketaatan, yaitu karyawan harus taat kepada atasannya karena ada ikatan kerja antara keduanya. Namun tentunya, taat di sini bukan berarti harus selalu mematuhi semua perintah atasan. Jika perintah tersebut dianggap tidak bermoral dan tidak wajar, pekerja tidak wajib mematuhinya. Kemudian yang kedua, kewajiban karyawan yang kedua yaitu kewajiban konfidensialitas, yaitu kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifatnya sangat rahasia. Setiap karyawan di dalam perusahaan, terutama yang memiliki akses ke masalah rahasia perusahaan seperti akuntan, bagian operasi, manajer, dan lain-lain, memiliki konsekuensi untuk tidak membuka rahasia perusahaan kepada masyarakat umum. Kemudian yang ketiga yaitu kewajiban loyalitas, yaitu kewajiban yang di dalamnya memiliki konsekuensi lain yang dimiliki seorang karyawan apabila dia bekerja di dalam sebuah perusahaan adalah dia harus memiliki loyalitas terhadap perusahaan. Dia harus mendukung tujuan-tujuan dan visi misi dari perusahaan tersebut. Karyawan yang sering diperpindah-pindah pekerjaan dengan harapan memperoleh gaji yang lebih tinggi dipandang kurang etis karena dia hanya berorientasi pada materi belaka. Ia tidak memiliki dedikasi yang sungguh-sungguh kepada perusahaan di tempat dia bekerja. Karena sebagian perusahaan menganggap tindakan ini sebagai tindakan yang kurang etis, bahkan lebih ekstrim lagi mereka menganggap tindakan ini sebagai tindakan yang tidak bermoral. Jika mungkin tidak dijelaskan mengenai hak dan kewajiban karyawan terhadap perusahaan. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai kewajiban perusahaan terhadap karyawan itu sendiri. Kewajiban perusahaan adalah untuk memenuhi hak-hak dari pekerja seperti yang diuraikan di atas, antara lain hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak atas perlindungan keamanan kesehatan, hak untuk diproses hukum secara sah, hak untuk diperlakukan secara sama, hak atas rahasia pribadi, dan hak atas kebebasan suara hati. Perusahaan di sini hendaknya juga mendistribusikan gaji secara adil terhadap seluruh karyawannya. Hendaknya perusahaan tidak hanya menggunakan evaluasi kinerja saja untuk menentukan gaji para karyawannya, tetapi akan lebih etis lagi apabila perusahaan juga ikut memperhitungkan berapa kepala yang bergantung pada sang karyawan tersebut. Nah, untuk penjelasan selanjutnya mengenai kewajiban hak perusahaan terhadap karyawan akan dijelaskan oleh Mbak Emi Fatimah. Terima kasih. Mengenai hak perusahaan terhadap karyawan. Yang pertama, membuat peraturan dan perjanjian kerja. Yang kedua, hak untuk melakukan PHK. Yang ketiga, penutupan perusahaan. Dan yang terakhir, hak untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi perusahaan. Kemudian membahas hubungan antara hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan. Karena hubungan antara tenaga kerja dan perusahaan merupakan hubungan timbal balik. Ketika salah satu pihak mengerjakan kewajiban mereka, maka hak pihak lainnya akan terpenuhi. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya mengenai penerapan etika perusahaan terhadap karyawan. Karyawan merupakan sumber daya manusia perusahaan karena telah berperan aktif bagi keberhasilan perusahaan, maka perlu mendapat pembercakupan yang manusiawi dari perusahaan meliputi pemberian lapangan kerja dan imbalan yang memadai sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup para karyawan. Kemudian memberikan gaji sesuai dengan upah minimum regional atau UMR yang berlaku sesuai dengan aturan pemerintah. Nah, yang terakhir, komunikasi yang lancar dalam bekerja dan transparansi dalam penilaian prestasi kerja.
Sekian video dari kelompok 7 mengenai etika perusahaan terhadap karyawan. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.